Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bibit dan aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman seputar Bibit ya. Jadi seperti biasa di sini aku bakal manfaatin bonus cashback. Aku di sini saat ini memiliki bonus cashback sebanyak 325.000. Kita bakal pakai lagi teman. Gimana cara investasinya? Kamu tinggal pencet pakai di sini. Kemudian kamu pilih portofolionya di sini. Kamu harus masukinnya ke dana darurat. Karena kalau misal kamu nggak masukin dana darurat itu nggak bisa ya teman. Berikutnya minimum pembelian mungkin aku bakal masukin 100.000 aja seperti biasa ya kan. Kemudian di sini kita nyalain fitur cashbacknya, kemudian kita pencet beli sekarang. Setelah itu kamu tinggal pencet saya menyetujui di sini. Kemudian kita pencet bayar sekarang dan aku seperti biasa akan membayar menggunakan Bank Jago. Karena kebetulan di sini lagi ada dana sisa ya kan. Yaudah kita langsung pakai aja di sini. Di sini kita tinggal pencet bayar sekarang, kemudian masukkan password seperti biasa. Kalau udah, kamu tinggal pencet lanjut di sini. Berikutnya pembayaran berhasil. Kita tinggal pencet selesai di sini. Kalau misal kita reload, kita udah sampai ke tahap verifikasi manajer investasi dan biasanya bakal diproses nanti pas hari kerja ya men. Saat ini cashbackku udah 0 dan sekarang portofolioku udah bertambah. Jadi gitu ya men, cara berinvestasi di Bibit ini. Sekarang aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua mengenai Bibit. Pertama dari Kak Roy Rooney, enak banget dapat cashback, selalu aku kok udah ikut promonya selalu nggak dapet. Nah kalau misalnya kamu nggak mendapatkan promo, itu besar kemungkinan penyebabnya adalah kuota ya men. Jadi seperti yang kamu ketahui, setiap Bibit mengeluarkan promo, mereka itu selalu memberikan kuota, di mana kuotanya itu kalau misalnya menurut aku pribadi itu tergolong dikit ya teman. Biasanya kuotanya itu hanya mungkin per hari 1.500, per hari 2.000, per hari 3.000. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan dengan jumlah investor di Bibit, itu angkanya mencapai jutaan. Jadi bayangin kuotanya hanya beberapa ribu diperebutkan oleh jutaan orang yang berinvestasi di Bibit. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kamu pengen memanfaatkan promo di Bibit ini, kamu harus lebih cepat ketimbang dengan orang lain, ketimbang dengan ratusan ribu atau bahkan jutaan orang yang memperebutkan promo yang sama. Itulah kenapa kalau misalnya kamu menggunakan promo, ada kalanya biasa promonya bisa nggak dapet juga ya. Saranku pribadi adalah kamu selalu mengaktifkan promo tersebut beberapa saat setelah promo yang buka. Karena seperti yang kamu ketahui kan biasa promonya itu di reset setiap hari. Dan biasanya itu bukanya sekitar jam 10. Nah saranku adalah kamu nungguin dari jam 9.59 kamu udah set alarm ya teman. Sehingga nanti pas kamu misalnya udah jam 10 teng, kamu langsung buru-buru manfaatin promo tersebut. Dengan kamu manfaatkannya secara seperti itu, lebih ada kemungkinan buat dapet. Walaupun kadang mungkin tetap nggak dapet juga ya kan. Karena mungkin banyak orang yang udah tahu dengan trik ini, banyak orang udah memanfaatkan promo seperti ini. Nah yang kedua adalah kamu bisa juga memanfaatkan cashback dari bonus referral, di mana bonus referral ini biasa nggak ada kuota. Bonus referral ini lebih ke arah kalau kamu ngajak orang berinvestasi dan orang menggunakan platform Bibit ini, kamu akan mendapatkan bonus juga. Jadi kalau misal kamu nggak dapat dari promo, kamu juga bisa manfaatkan seperti yang aku manfaatkan, di mana yang lebih aku sering manfaatin adalah bonus yang dapat dari bonus referral karena ada teman-teman yang berinvestasi menggunakan kode referral. Jadi semoga buat Kak Roy Rooney, semoga nanti kamu bisa mendapatkan bonus di promo-promo berikutnya. Nggak perlu khawatir karena Bibit lumayan sering untuk ngadain promo seperti ini ya. Semoga bermanfaat. Berikutnya dari KM Verza Apriansyah, Bang, dana pensiun bisa dicairkan juga ya Bang? Jawabannya adalah bisa, dana pensiun juga bisa dicairkan. Kalau misalnya kamu pengen lihat, nih aku bakal kasih contoh ya kan. Mungkin di sini aku buka dari dana pensiunku. Nah, di sini aku punya reksadana pasar uang, aku mungkin bakal coba cairin. Dan di sini ada yang instant redemption ya kan, yaitu ini adalah fitur di mana kita bisa mencairkan dana kita yang ada di Bibit itu secara instan. Mungkin kita bakal langsung coba jual di sini. Nanti bakal dananya bakal masuk ke Bank Jago ya kan. Aku tinggal pencet gunakan di sini. Kemudian aku atur di sini BCA menjadi Bank Jago. Nah, di sini aku udah berhasil atur ya sumber rekening Bank Jago, rekening aku Bank Jago. Mungkin di sini aku bakal coba masukin beberapa ratus ribu ya. Mungkin 400.000 aja ya. Kemudian kita pencet jual di sini. Kemudian saya ini kamu bisa lihat komisi penjualan adalah gratis. Metode pencairan adalah instan. Kita tinggal pencet jual di sini, kemudian masukkan PIN seperti biasa. Nih, kemudian nanti ada notifikasi seperti ini, kembali ke homepage. Kalau misalnya kita cek ke Bank Jago kita, nih kamu bisa lihat ya, kantong utamaku udah langsung bertambah. Kalau misalnya aku cek ke bagian transaksi, nih kamu bisa lihat pencairan reksadana Rp400.000 berhasil, yaitu di tanggal 31 Juli 2022. 31 Juli 2022. Artinya apa? Artinya dana dari portofolio di dana pensiun ini juga bisa kamu cairkan kapanpun ya teman. Jadi sama aja dengan portofolio lain, ini bisa kamu top up kapanpun, kamu bisa setor kapanpun, bisa tarik kapanpun. Karena yang namanya reksadana itu sifatnya adalah fleksibel, di mana kamu bisa melakukan top up dan withdraw kapanpun. Semoga membantu buat kamu ya Kak Verza. Berikutnya dari Kak Muhammad Ulfas, Bang mau tanya kalau kita profit tapi nggak dijual malah di top up lebih untung atau enggak? Jawabannya adalah dengan kamu melakukan hal tersebut, otomatis harga AVG kamu bakal jadi
jadi lebih tinggi ya, average price-nya bakal jadi lebih tinggi. Ini sistemnya sama seperti saham. Contoh kalau misalnya pertama kamu beli di harga 5.000, kemudian kedua kali kamu beli di jumlah lot yang sama di harga 10.000, otomatis harga AVG kamu menjadi 7.500. Jadi kalau misalnya nanti kamu jualnya di harga katakan 10.000, keuntungannya adalah selisih di antara 10.000 dengan 7.500 dikalikan dengan jumlah lot yang kamu miliki. Nah, sistemnya sama seperti reksadana ini, dimana kalau misalnya kamu melakukan top up, tapi kalau misalnya porto kamu lagi hijau, terus kamu melakukan top up, ya yang akan terjadi adalah harga AVG-nya akan semakin tinggi. Maka dari itu, kalau misalnya kamu investasi yang sifatnya selalu lurus naik ke atas, atau misalnya kamu beli yang pendapatan tetap, yang sifatnya selalu setiap hari bertambah, itu akan lebih baik kalau misalnya kamu sebenarnya melakukan yang namanya lump sum. Itu bakal returnnya lebih besar ya. Karena kalau misalnya kita belinya nyicil, terus harganya setiap hari naik, itu artinya AVG kita akan perlahan-lahan naik juga. Sedangkan kalau misalnya kamu beli, katakan kamu beli reksadana saham, terus bulan depan harganya lagi makin drop, itu kalau misalnya kamu beli lagi, maka harga AVG-nya akan turun. Dimana kalau nanti pas udah mengalami kenaikan, kamu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi gitu ya. Sistemnya sama seperti di saham ya teman. Semoga membantu buat kamu ya Kak Muhammad Ubas. Berikutnya dari Kak Prasdika Rizky Pradana. Halo Bang, gue pengguna bibit udah setengah tahun lebih lah, tapi kira-kira kalau mau masuknya banyak dari ratusan juta sampai miliaran itu oke nggak ya? Apa bakal ada kendala? Apa lebih baik lewat bank aja? Nah, jadi kalau menurut aku pribadi, sebenarnya di sini bibit ini merupakan penjembatan antara kita dengan pemilik reksadana ini ya, teman. Jadi ini hanya menjadi penjembatan kita antara kita dengan manajer investasi. Nah, sebenarnya bibit ini nggak megang uang kita. Jadi kalau misal kita top up bibit, katakan di sini aku top up 10 juta. 10 juta itu nggak masuk bibit, tapi 10 juta itu ada di bank kustodian. Jadi bibit ini hanya menjadi penengah. Jadi kalau misalnya bibit kenapa-napa, sebenarnya kita juga nggak kehilangan uang kita. Uang kita masih tetap ada sama ya teman, dan itu tetap bisa kita klaim. Dan juga bibit ini udah merupakan platform APRD yang udah memiliki izin dari OJK. Jadi kalau menurut aku pribadi, sebenarnya nggak masalah juga kalau misalnya kamu mau naruh dana yang banyak di sini. Kalau misalnya kamu pengen masukin ratusan juta atau miliaran, menurut aku pribadi nggak apa-apa ya teman. Aku pribadi juga kalau misalnya ada dana yang nganggur sebanyak itu, mungkin aku juga bakal masukin. Tapi kalau misalnya kamu benar-benar gak yakin, kamu misalnya khawatir, ada baiknya mungkin kamu diversifikasi aja. Kalau misalnya kamu benar-benar khawatir nih, misalnya kamu punya dana 1M, ya udah kamu sebar lagi aja. Mungkin kamu taruh di bibit, taruh di ajaib, taruh di bareksa, taruh di makmur, taruh di bimani, dan sebagainya. Cuma kalau misalnya aku pribadi nggak khawatir kalau misalnya pengen taruh uang yang banyak di platform reksadana ini. Cuma kebetulan aku di bibit ini aku hanya menyimpan dan darurat ya kan. Maka dari itu aku nggak naruh porto yang terlalu besar di bibit ini. Karena kalau misalnya kamu hanya menaruh uang di bank, sebenarnya itu bisa dibilang aman. Tapi apakah yang membuat hal tersebut jadi nggak aman? Sebenarnya adalah inflasi. Dimana jadi setiap tahun sebenarnya nilai mata uang kita itu semakin menurun. Daya beli uang kita semakin menurun. Maka dari itu kalau misal kamu cuma taruh uang kamu di bank, itu sebenarnya uang kita akan berkurang secara nilai ya kan. Walaupun secara angka sama, tapi secara daya beli akan berkurang. Maka dari itu kenapa aku selalu menekankan yang namanya investasi ini, tujuannya adalah untuk melawan yang namanya inflasi. Supaya kita bisa mengembangkan dana kita bisa menghasilkan passive income, dan juga dana kita nggak tergerus sama yang namanya inflasi ini ya kan. Nah, jadi buat Kak Prastika, kamu bisa lakukan diversifikasi untuk minimalisir resiko. Kamu bisa cek berbagai macam platform yang udah aku bahas di channel ini juga ya, kalau misalnya kamu pengen cari referensi untuk menempatkan danamu. Berikutnya, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir yang aku jawab dari Kak Anton Kajor. Saya pakai bareksa buat invest reksadana, karena reksadananya paling lengkap. Nah, jadi benar banget ya men, kalau misalnya kamu pengen cari platform yang lebih lengkap daripada bibit, yang menawar lebih banyak pilihan reksadana daripada bibit, saranku kamu boleh menggunakan bareksa. Bahkan bareksa itu bisa dibilang salah satu sesepuh dalam hal APRD ya kan, dimana bareksa itu yang paling awal ada ketimbang dengan yang lainnya. Bahkan bareksa itu jauh sebelum bibit ada, sebelum ajaib ada, sebelum peluang ada, sebelum makmur, bimani, dan yang lain-lain ada. Bareksa itu udah lebih awal ada dalam hal menjual produk reksadana secara online seperti ini ya. Jadi bagi kamu yang pengen menggunakan platform yang mungkin lebih punya track record yang lebih panjang, terus juga lebih lengkap, kamu boleh menggunakan bareksa ini. Kalau misalnya kenapa aku nggak pakai bareksa, itu simply karena aku kurang cocok dengan metode pembayarannya, dimana metode pembayarannya cukup ribet, aku harus upload lagi bukti pembayaranku, aku kurang suka seperti itu. Tapi kalau misal kamu pengen menggunakan bareksa, itu juga aku rekomendasi ya. Bahkan buat Kak Prastika juga, kalau misal kamu khawatir penempatan dana kamu di bibit, boleh juga mungkin sebagian dana kamu boleh taruh di bareksa juga, atau mungkin menggunakan platform lain seperti ajaib dan yang lain-lain yang udah aku bahas di channel ini. Nah, jadi untuk
kamu pengen menggunakan platform yang mana, itu kembali lagi disesuaikan dengan pilihan kamu. Kalau menurut aku, semua platform APRD sebenarnya sama aja kalau mereka udah memiliki izinnya. Yang membedakan hanya fitur di aplikasinya, atau mungkin UI-nya seperti apa, cara metode pembayaran seperti apa, dan hal-hal simple lainnya. Kan? Menurut aku pribadi sama aja, sebaiknya kamu gunakan yang paling nyaman, kamu gunakan aja. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi kamu yang baru mulai invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi supaya kamu bisa mendapatkan bonus saat berinvestasi ini. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!